Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hairunisa dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, alangkah lebih baiknya kalian berdoa agar video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah informasi yang diolah atau dilaporkan dalam suatu tayangan atau dalam suatu kolom berita. Nah, Ibu sudah memberikan clue tadi. Ya betul, kita akan membahas mengenai berita. Materi berita kali ini kita akan mempelajari dengan KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu mengetahui pengertian teks berita, menemukan struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, apa kalian sudah pernah menonton berita? Mungkin di televisi atau di YouTube. Jika sudah, pasti kalian tahu berita yang saat ini sedang hangat-hangatnya, yaitu tentang corona. Saat ini berita di media massa sedang membahas bagaimana corona baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, kali ini kalian setelah menonton berita-berita tersebut, apakah kalian sudah tahu apa pengertian berita? Jika belum, mari kita belajar bersama. Nah, teks berita sendiri itu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Jadi, sebuah kejadian misalnya kecelakaan. Sebuah kecelakaan yang terjadi itu dapat dilaporkan dalam sebuah berita, baik dalam bentuk tulisan ataupun video yang kalian lihat di televisi seperti itu. Nah, untuk memahami bagaimana sebuah berita, bagaimana nanti strukturnya atau kebahasaannya, silakan tonton video yang akan Ibu tayangkan setelah ini. Simaklah video tersebut dengan seksama. Mungkin dari video tersebut kalian bisa mendapatkan informasi tentang struktur. Jika kalian sudah membacanya di dalam buku, kalian pasti tahu struktur apa saja dan berita dan kebahasaannya. Nah, silakan simak video yang akan Ibu tayangkan dengan seksama. Pabrik cat atau PT Kansai Prakasa Coatings di kawasan industri PT Gajah Tunggal, Kota Tangerang, dilanda kebakaran hebat pada Rabu 17 Juni dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang terluka yang langsung mendapatkan perawatan di lokasi kejadian. Dilansir oleh Warta Kota Live, Humas PMI Kota Tangerang Ade Kurniawan mengaku pihaknya langsung ke lokasi saat mendapatkan laporan kebakaran tersebut. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD pun mulai melakukan proses pemadaman. Sebanyak 16 unit mobil damkar diterjunkan. Diketahui korban yang terluka adalah seorang petugas damkar yang terkena cipratan cairan cat. Sementara dikutip dari Kompas.com, Wakapolres Metro Tangerang Kota AKBP Yudhistira Midiahwan mengatakan, api diketahui muncul dari pabrik cat tersebut pada pukul 1 dini hari. Ia mengaku meski kebakaran tersebut cukup besar, namun untungnya tidak merembet ke bangunan lainnya di sekitar pabrik. Yudhistira menambahkan, hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, proses pemadaman masih berlangsung dalam tahap pendinginan lokasi kebakaran. Demikian Tribun News Update hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bagaimana video yang Ibu tayangkan berita tersebut? Sudah mengerti tentang apakah isi berita tersebut?
Nah, betul sekali, tentang kebakaran. Sudah tahu di mana kebakarannya? Sudah tahu kan bagaimana bisa terjadi korbannya? Itu semua dalam berita dilaporkan, dilihat dari kejadian secara langsung atau berupa fakta yang ada di tempat kejadian. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja yang ada dalam berita atau penyusunan dalam berita, materi selanjutnya kita akan pelajari mengenai struktur teks berita. Struktur teks berita sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua peristiwa, yang keempat sumber berita. Orientasi berita sendiri yaitu pembuka dari suatu peristiwa yang diberikan. Jadi seperti narasi awal sebelum berita itu benar-benar dibahas lebih lanjut, diberi kalimat narasi. Nah, yang kedua peristiwa, yaitu jalannya kejadian yang dimana kejadian tersebut dijelaskan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi peristiwa tersebut tidak mengada-ngada, benar ada terjadi dalam tempat atau di suatu daerah seperti itu. Nah, struktur yang terakhir yaitu sumber berita. Sumber berita sendiri yaitu sumber didapatnya berita. Sumber ini misalnya berita tadi misalnya didapatkan dari mana, dari Tangerang tadi, Tangerang, kebakaran toko tersebut di Tangerang, itu seperti itu sumber berita. Nah, bagaimana kalian sudah paham mengenai struktur teks berita? Jika sudah, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bagaimana kalian sudah mengerti tentang struktur dan penjelasan sebelum tadi, pengertian? Jika sudah memang paham, benar-benar paham, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kebahasaan teks berita. Kebahasaan teks berita sendiri itu yang pertama, 1, terdapat verba transitif. Verba transitif sendiri yaitu verba yang dapat diubah menjadi pasif. Nah, kebahasaan yang kedua yaitu verba pewarta. Verba pewarta sendiri yaitu verba yang mengidentifikasi suatu percakapan. Kebahasaan yang ketiga yaitu adverbia atau kata kerja. Adverbia sendiri yaitu kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, atau tadi secara singkatnya bisa dikatakan kata keterangan. Nah, kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal sendiri merupakan kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Konjungsi temporal sendiri dapat berupa kata kemudian, setelah, akhirnya. Kebahasaan yang keempat yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung sendiri yaitu suatu kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis. Jadi ketika kita mencari berita, kita mewawancarai seorang seperti tokoh pemerintah, seperti saya sebut saja Pak Jokowi, mungkin kita mewawancarai. Jadi apa yang diucapkan itu kita tulis secara benar-benar sama persis yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Nah, kalimat yang kelima, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung sendiri yaitu kalimat melaporkan. Jadi seperti tadi kita mewawancarai Pak Jokowi, kalimat yang dibicarakan Pak Jokowi itu kita tulis secara ringkas dengan bahasa kita sendiri, atau dengan kita tulis dalam bentuk sebuah kalimat biasa, tidak diberi kutipan. Jika kalimat langsung tadi diberi kutipan, maka dalam kalimat tidak langsung tidak diberi kutipan. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam berita sendiri beragam, seperti bahasanya baku, sederhana, menarik, komunikatif, netral atau objektif.
singkat, padat, dan lugas. Nah, seperti itulah kaidah kebahasaan dalam teks berita. Jika kalian sudah memahami kaidah kebahasaan dalam teks berita, selanjutnya silakan kalian cari struktur dan kebahasaan dalam teks berita dalam video tersebut, atau ibu telah menulisnya dalam sebuah bentuk teks ketikan seperti ini. Silakan dianalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya. Jika kalian masih merasa bingung dengan materi, struktur, dan kaidah kebahasaannya, video ini bisa ditonton kembali bagian awal tadi dalam penjelasan struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan dikerjakan. Nah, ibu rasa waktu beberapa menit sudah cukup untuk mengerjakannya. Mari kita koreksi bersama. Dalam video atau teks yang berita tersebut ditemukan beberapa kaidah kebahasaan yang bisa kalian lihat seperti ini dan struktur yang seperti di atas. Jika kalian sudah menemukan hal yang serupa yang sama yang telah ibu temukan dalam teks, maka kalian sudah dikatakan dapat bisa mengerjakan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks atau sudah mengerti, paham betul dengan materi kali ini. Jika sudah, mari kita akhiri jika tidak ada pertanyaan. Nah, untuk tugas berikutnya, silakan kalian mencari informasi berupa berita yang ada di koran atau di televisi. Kalian bisa ditonton untuk menambah wawasan bagaimana itu berita. Dalam pertemuan berikutnya, kita akan membuat sebuah naskah berita. Nantinya kalian akan ibu minta untuk membacakan berita secara langsung. Jadi kita akan praktik di pertemuan berikutnya. Nah, ibu rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.